Bicara anu agengna teh itu benernya rahasia di mantan asisten gitu ya. Batas aman. Warahmatullahi wabarakatuh. Kiri kanan. Iya paling dia aja. Sugante sanes. Pertama-tama alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semuanya dan panitia penyelenggara karena menyempatkan saya untuk hadir di acara ini. Dan sebetulnya mungkin karena saya dadakan datangnya ke sini, ini juga baru datang barusan langsung di sini untuk mengefektifkan waktu mungkin. Jadi ini pesertanya adalah kebanyakan ibu-ibu ya Kak? Oh guru. Oh siap. Kita harus bisa setidaknya mengenali ciri-ciri lah. Walaupun nggak berani, setidaknya kita harus mengenali ciri-cirinya dulu. Karena kalau kan ada peribahasa nggak kenal maka ta'aruf cina. Begitu juga dengan ular, kalau kita sudah mengenal mana yang berbahaya dan tidak berbahaya, jadi kita tuh gak akan panik. Karena kan rata-rata orang Sugama menganggap semua ular itu berbahaya, betul sekali. Maka dari itu di sini mungkin materinya adalah yang pertama mengenal jenis-jenis ular berbisa dan tidak berbisa. Lalu yang kedua cara evakuasi singkat dan sederhana ketika ada ular masuk, baik itu ke rumah atau ke sekolah seperti apa. Lalu selanjutnya mungkin nanti secara terbatas bagaimana cara sederhana menangani gigitan ular reptil ini sering kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi anak kita pun kalau udah tahu mana reptil yang berbahaya dan tidak berbahaya, otomatis ya kita nggak akan khawatir lah. Gitu. Jadi kalau di sana seperti itu ya Bapak Ibu, kalau di sekolah-sekolah sana. Jadi ada sesi edukasi tentang reptilnya gitu. Alhamdulillah nggak ada ya. Tapi apakah pernah ada juga tetangga yang tergigit? Ada. Bagaimana kondisinya? Membengkak tapi nggak meninggal dunia? Enggak, alhamdulillah. Ularnya bukan ular mematikan. Karena kan ular itu ada yang berbisa tinggi, ada juga ular yang berbisa tinggi plus mematikan. Nah mematikannya ini yang harus diwaspadai. Maka dari itu disinilah kita harus mengetahui jenis-jenis ular berbisa dan ini sebetulnya bukan para di etan ya. Ini tuh namanya snake hook. Nah snake hook ini adalah fungsinya untuk bisa mengambil ular, bisa memindahkan ular, bisa juga merescue ular, dan alat-alatnya pun bermacam-macam ibu-ibu. Ada yang dijepit ya, ada. Kalau ini mah sebetulnya alat yang paling sederhana. Nah nanti akan saya coba buktikan kegunaan alat ini seperti apa. Ini snake hook. Nah kalau yang misalnya berbisa rendah di daerah kita nih khususnya, misalnya seperti piton atau ular sanca, nah itu kan tidak berbisa, tetapi dia memiliki kemampuan melilit, betul sekali, melilit organ-organ yang dirasa dia ini bergerak. Nah saya pernah ngetes dulu ikannya Bapak Ibu, ada. Dan itu memang semakin kita bernapas semakin cepat untuk lilitannya. Jadi semakin kita panik kan otomatis detak jantung kita semakin kencang kan. Nah dia akan semakin cepat meretakkan mangsanya. Karena saya pernah ngetes juga di bagian tubuh saya. Nah itu kalau kitanya kalem Bapak Ibu, dia cenderung agak lambat untuk melilitnya itu. Makanya
salah satu hal yang harus diperlukan dalam ketika kita berhadapan dengan ular adalah jangan panik. Nah, Bapak Ibu, ini yang saya pegang, ini yang disebut dengan tadi cing pada naros deui bisa teh sabaraha golongan tadi teh? Hiji anu berbisa rendah, anu dua anu berbisa medium, anu pertengahan, anu katilu berbisa tinggi. Nah, anu belang ieu teh berbisa medium atau pertengahan. Jantan upami kagegel mah moal mata meninggal dunia gitu. Cuma efeknya bisa 2 minggu, bahkan bisa saya pelajari itu hanya ada 3 Bapak Ibu. Jadi lamun orang dipacok ku orai king cobra terus ke rumah sakit mulai anti bisa mulai ya. Jadi yang ada di Indonesia itu hanya ada biopalen. Biopalen ini mencakup dari ular kobra Jawa atau orai kobra mencek orang menusuk nyiduhannya kayak aya oraina. Terus apalagi ular gibuk yang tadi dikatakan sama si ibu itu ular viper tanah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah ular welang, karena weling dan welang itu berbeda. Nah seperti itu, jadi bisa itu hanya ada 3 jenis ya Bapak Ibu. Sedangkan orai anu di kampung urang seueur jenisna oge tapi anu matikan oge. Padahal itu belum ada anti bisanya juga. Nah itu yang dikhawatirkan itu di situ. Harusnya nanti kita tuh bikin begini Kang Tri. Mana sih Kang Tri? Oh iya. Nanti bikin ular yang khusus ada di minimal di daerah Bandung lah gitu. Karena kan beda Kang Tri. Kalau udah di wilayah Cianjur beda lagi jenis-jenis ularnya. Nambah lagi gitu. Karena kalau yang saya ketahui di daerah Bandung itu sudah saya temukan semualah spesies ularnya gitu, terutama yang berbisa gitu. Jadi kita biar tahu kalau tergigit sama ular ini seperti apa efeknya gitu. Nah seperti ular ini halnya, ini kan ekornya saya pegang, warnanya warna hitam atau bagaimana? Hidung jenatunya sami. Nah ini saya dapatkan Bapak Ibu kronologisnya lagi mandi teh kumaha tiba-tiba ada laporan aya orai kobra hidung gede sieun buru ka dieu cenah gitunya langsung. Nah setelah dicek padahal ternyata ini bukan ular kobra. Nah disinilah kita harus pandai membedakan mana jenis ular berbisa dan tidak berbisa teh gitu Bapak Ibu. Nah seperti ini ya. Ini namanya adalah ular sowokopi. Nah, saya di sini akan mengeluarkan kembali ularnya, biar Bapak Ibu bisa membedakan gitu. Coba bisa kedap. Gitu. Punten ya. Nah, ini saya sudah pegang 2 ular yang hampir sama Bapak Ibu. Nah, kalau kita benar-benar udah tahu bisa membedakan mana ular berbisa dan tidak berbisa, nyekelan iki moal sieun kagegel oge juga tadinya. Tapi kalau misalnya sama ular ini tergigit dalam hitungan jam bisa meninggal dunia karena ini adalah salah satu ular kobra Jawa yang sering kita temui. Dan ular ini memiliki 2 kemampuan, selain menggigit, dia ini bisa menyembur. Saya rasakan, karena bikin kantos Bapak Ibu kasembur gitunya. Kantos kasembur, terus karena udah tahu cara penanganannya, cicing we. Kalau misalnya kuat, pakai bawang merah atau pakai timun, simpen di sini. Dalam satu hari lah, kita tidur di sini tuh, kotoran mata kita itu akan banyak Bapak Ibu. Karena sebetulnya si bisa ini tuh, kalau sudah kena kulit itu hampir sama dengan lem super glue gitu. Ya logikanya aja, coba kalau lem kena ke mata gimana. Nah seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya ada yang tersembur sama ular ini, jangan sampai dikucek. Lebih baik muncul orang mah kan aya pancuran Bapak Ibunya di urang mah curugeun gitu dah. Ngan mayana resiko nahan rasa sakitna luar biasa. Nah, lamun misalnya ayah ngupil, dulunya
Eta berarti orai kobra. Gitu. Karena ular lain jarang ada yang berbunyi seperti ini. Kan diprovokasi. Nah, sebetulnya kegunaan alat ini selain untuk ngambil seperti SD-nya kira misalnya gitu nya amun tapi anu tos lalaki mau khususna gitu nya lalaki gitu. Mau ular berbisa dan tidak berbisa caranya gampang, tinggal seperti ini. Tuh. Set, ini kan ada bagian di sini. Tinggal ditekan bagian kepalanya seperti ini. Nah, terus aman. Ini harus kuat bagian tangannya, tapi nekannya ini juga harus kuat gitu. Tinggal tekan seperti ini. Karena kan ular itu yang berbahayanya di bagian kepala saja. Kalau yang lain mah enggak. Kada nyoledatnya kakinya. Nah, gitu. Terpilih nyoledat. Dan pegangan ininya jangan sampai salah karena banyak yang coba meniru seperti ini pas megang karena taringnya itu Bapak Ibu ada di bagian belakang sebelah sini. Nih, dekat ini. Jadi jempolnya itu kadang-kadang meleset malah megang ke dekat taringnya dan di situ yang banyak bahayanya itu. Orang-orang yang suka ngerescue ular juga kadang-kadang celakanya itu di situ Bapak Ibu. Nah, seperti itu kegunaan hooknya. Badan harus. Upami misalnya nuju di kebon nya ibu-ibu atau napi bapak-bapak teh kagagal orai gitu orai nate anu berbisa penanganan pertama nate kedah kumaha. Teriak. Pertanyaan yang sangat bagus itu ya. Cuman sayangnya saya nggak bawa contohnya. Nah, misalnya begini aja. Intinya sebetulnya yang saya pelajari dan saya praktekkan dan saya rasakan sendiri, ketika tergigit oleh ular berbisa, yang pertama jangan melakukan hal-hal yang sering orang kampung lakukan. Misalnya seperti diikat. Nah, misalnya digigit di bagian jempol, diikat di sini misalnya. Diikat sekencang-kencangnya. Nah, itu tidak boleh. Lalu yang kedua, jangan sampai bekas gigitannya itu diturih lagi terus sedot. Nah, itu tidak boleh juga. Jadi jangan sampai melakukan hal merobek kulit bagian yang tergigit, terus jangan diikat, terus jangan dihisap. Kenapa? Karena hal-hal itu kurang efisien atau kurang berfungsi. Nah, yang harus dilakukan adalah ini menurut WHO ya Bapak Ibu sanes menurut ABI gitu ya. Menurut WHO dan Dr. Tri Maharani yang memang menangani khusus gigitan ular berbisa, ketika tergigit itu kita jangan sampai banyak pergerakan. Nah, ini kan judulnya juga first aid penanganan pertama, berarti kan ada penanganan selanjutnya ya. Nah, itu penanganan pertamanya adalah misalnya tergigit langsung set di bagian tangan. Di bagian kaki misalnya set. Nah, di bagian kaki lalu misalnya kalau ada rekan mah ya suruh rekannya itu nyari bahan atau alat yang sekiranya bisa menopang bagian kaki. Pernah melihat orang yang patah tulang? Nah, digigit betul sekali Bapak Ibu. Kalau di penanganan ular biasanya istilahnya imobilisasi. Jadi imobilisasi itu intinya bagian yang tergigit jangan sampai bergerak. Nah, lakukan seperti pembidaian, seperti patah tulang pada umumnya. Intinya jangan sampai banyak bergerak. Nah, karena begini, kenapa sih nggak boleh banyak bergerak? Karena ternyata si bisa ular ini menyebarnya itu melalui kelenjar getah bening, gitu Bapak Ibu, bukan melalui darah. Gitu. Jadi semakin kita banyak bergerak, pergerakan anggota yang tergigit, semakin racun itu akan menyebar dengan cepat. Nah, kalau misalnya di alam nggak ada alat-alat buat ngegip, bisa pakai pelepah pisang, bisa pakai bambu. Saya juga dulu ketika tergigit Bapak Ibu pakai pagar orang, terus ngalaan dasinya dipakai iketan. Saking nggak ada alat-alatnya. Jadi alat-alat itu sebetulnya bisa digunakan dengan alat-alat lain. Gitu Bapak Ibu. Kobra guys.
Wah, iya namanya King Cobra. Semakin Bapak Ibu banyak bergerak, dia akan semakin gelisah dan makanya diam Bapak Ibu. Nah, yang ada di hadapan saya ini adalah ular yang belum ada antibisanya, dan ini ada di Indonesia. Dan ular ini sebetulnya ular paling banyak memakan korban, tapi belum ahli, tapi belum pengalaman. Nyoba-nyoba manggi orai dicocok kagegel innalillahi. Nah, itu yang banyak kasusnya sih seperti itu. Nah, jadi kegiatan ini intinya tidak untuk ditiru, dan ini adalah adegan berbahaya. Dan ular ini adalah jenis ular king cobra. Nah, ini ukurannya masih kecil Bapak Ibu. Yang di rumah bisa sampai 4 atau 5 meter. Karena kan ular king cobra ini adalah salah satu ular berbisa paling tinggi dan paling besar. Ketika tergigit oleh ular berbisa, lakukan proses imobilisasi seperti yang tadi. Intinya jangan sampai banyak bergerak. Lalu yang ketiga, sedikitlah kita harus mengenali jenis-jenis ular berbisa dan tidak berbisa. Misalnya kalau kita bertemu dengan ular-ular, kalau kita udah tahu mana berbisa dan tidak berbisa, kita tidak akan terlalu panik Bapak Ibu. Mungkin untuk acara kali ini saya cukupkan sekian. Terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang enak. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi